Pertanyaan berikut dari Paman. Saya nggak tahu ini saya baca benar atau Paman atau Pakman ini. Iya. Yang penting ditulis di situ Paman. Paman. Shalom, selamat malam pemirsa HCI di mana saja berada. Shalom Pak Pendeta. Saya dari GMIT. Piniel bacanya. Piniel, Kikilai, Alor NTT. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kita umat Kristen yang sudah melanggar perintah dalam kitab Imamat 11 ayat 7. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kalau Bapak yang bertanya ini yakin bahwa apa yang dikatakan dalam Imamat 11 tentang binatang yang haram, yaitu yang bukan makanan, dan binatang yang halal, yang adalah makanan, bahwa ini adalah firman Tuhan, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bagi kita sampai sekarang ini, karena sebelum orang Israel pun sudah ada konsep ini bahkan di zaman Nuh. Kalau kita yakin bahwa ini dari Tuhan, dan kalau kita mau mengikutinya, dan karena kita percaya ini firman Tuhan, dan kita mau mengikutinya, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita hidup di dalam firman-Nya, maka Alkitab mengatakan, ada beberapa ayat, bahwa Allah akan mengampuni kita dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Contohnya saja yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosa kita merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Kalau kita di dalam kehidupan kita yang lalu, kita sudah hidup dan kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan belakangan baru kita dapati bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini tidak sesuai firman Tuhan, dan kita katakan, oh Tuhan, aku mau supaya mengikuti firman-Mu dan hidup baru. Ampunilah segala kesalahanku yang aku buat dalam keadaan di mana aku juga tidak banyak mengetahui. Ampunilah aku mau hidup baru. Ayat-ayat ini memberikan janji yang sungguh luar biasa kepada kita. Ia akan mengampuni dosa kita. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kalau kita melakukan sesuatu seperti yang digambarkan dalam ayat yang terdapat di Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Oke. Boleh tolong dibacakan itu? Oke pendeta, Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi yang menjadi permasalahan atau hal yang kita tidak inginkan adalah kalau kita sudah tahu itu salah, tapi kita masih sengaja untuk melakukannya. Itu yang perlu kita waspadai. Tetapi kalau kita mau hidup baru, apapun yang terjadi di masa yang lalu, Tuhan itu akan mengampuni kita. Kasih karunia-Nya sungguh luar biasa. Ada satu ayat lagi yang perlu, keadaan ini perlu kita kita hindari. Jangan sampai terjadi kepada kita. Saya baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi jika seorang tahu, saya ulang, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya,
ia berdosa. Ini yang jangan sampai terjadi. Kalau kita sudah tahu, jangan kita menyesal. Aduh, kenapa saya tahu? Aduh, maunya jangan dikasih tahu lah. Jangan begitu. Justru setelah kita tahu, kita katakan, puji Tuhan. Dulu saya tidak tahu. Sekarang saya jadi tahu. Saya mau ikut Tuhan. Itu adalah sikap yang baik. Siapa yang bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Roh Kudus yang bisa bekerja, menolong kita supaya kita boleh insaf dan kita boleh dituntun kepada seluruh kebenaran. Ya, terima kasih banyak.